Baik, kembali lagi di video kami. Kali ini saya akan sharing tentang jenis aki ya, terutama jenis aki VRLA, Valve Regulated Lead Acid. Nah, ya begitulah. Ini di sini ada ketiga-tiganya itu aki ini berjenis VRLA, tapi tujuan penggunaannya itu berbeda. Yang satu untuk aki industri atau deep cycle, yang satu untuk aki otomotif. Jadi walaupun sama-sama aki kering, aki VRLA seperti itu, tapi tujuan desain awalnya itu dibuat untuk tujuan yang berbeda. Perbedaannya itu kalau untuk aki otomotif ini ada punya saya aki Quantum nih, Quantum tipenya GTZ 5S. Ini kalau di datasheetnya itu sekitar 3,5 Ah. Nah, ini aki Quantum itu 3,5 ampere hour. Kalau beratnya itu nggak tahu berapa ya, beratnya sekitar setengah kilo. Beratnya itu sekitar itu 1,5 kg. Nah, ini aki motor saya ini. Tadi saya bilang aki motor apa mobil ya? Ya, ini aki motor kecil, kalau mobil besar. Mobil itu pakai aki kering juga yang kalsium GS yang warna hijau itu. Nah, itu sama-sama aki kering, tapi tujuannya itu adalah untuk otomotif. Nah, otomotif itu dia lempengan di dalam sini, lempengan komponennya itu lebih tipis, dan tujuannya itu adalah untuk dapat memberikan listrik dengan ampere yang besar dalam waktu yang sangat cepat. Jadi dia bisa mengeluarkan ampere tinggi dalam waktu dekat, dalam waktu yang singkat, karena kan tujuannya untuk starter ya, untuk starter mobil ataupun motor. Nah, makanya dia aki kering yang khusus digunakan untuk otomotif. Kemudian untuk yang dua ini adalah aki yang digunakan untuk industri biasanya. Ini bekas BTS, yang ini itu untuk mobil mainan anak-anak. Nah, aki industri itu biasanya berjenis deep cycle. Jadi dia itu dapat energinya itu atau arus listriknya itu dapat digunakan sampai dengan 80%. Nah, itu teorinya seperti itu. Jadi kalau aki yang otomotif ini dia hanya digunakan 20%. Makanya kalau di motor atau mobil itu kan dia hanya berfungsi saat mobil atau motor itu di starter. Setelah itu listrik akan menggunakan sumber dari aktuatornya ya, aktuator ya, atau alternatornya ya. Jadi generator listrik yang bersumber dari mesin. Jadi sumber utamanya setelah mobil atau motor di starter itu akan langsung berpindah menggunakan sumber dari mesin. Jadi tidak menggunakan aki, ini sekunder saja. Makanya kalau mobil atau motor itu alternatornya itu atau sumber listrik yang dari mesin itu rusak, itu aki lama-kelamaan akan terkuras dan akhirnya habis. Nah, kalau untuk yang deep cycle ini dia lempengan di dalamnya itu lebih tebal. Jadi dia itu memang digunakan untuk untuk menghasilkan energi yang lebih banyak dari aki otomotif. Jadi DOD-nya, deep of charge-nya itu bisa lebih tinggi, atau dalam teorinya itu adalah 80%. Nah, ini di sini ada ini 12 volt 3,5 Ah. Ini mereknya Ocean, ini untuk di mobil anak-anak. Sama ya, ini kapasitasnya 3,5 Ah. Kemudian yang besar itu saya dekatkan. Yang besar ini aki second itu 100 Ah.
aki-akinya seperti ini beratnya kurang tahu saya beratnya berapa, nanti kita timbang. Kalau yang tadi yang kecil ini kan 1,5 kilo ya. Nah, ini kapasitasnya mirip ya, kemungkinan mirip. Nanti kita coba aja yang ini 100 Ah. Coba kita timbang ini berapa beratnya. Timbang dulu. Oke, ini sudah saya taruh. Nah, di sini coba dilihat itu 30. 30,7, 30 kg ini ya. Jadi kalau 100 Ah itu 30 kg, kalau 200 Ah ya kalikan 2 aja gitu kan ya. Mungkin ya sekitar 60 sekali dasar orang dewasa. Ya, ini kita tes ya, coba ya berapa voltase masing-masing aki ini. Kita lihat di sini. Nah, saya paskan dulu. Ya. Ini saya menggunakan testernya ini. Ini sama-sama semua kan 12 volt. Kita cek. Ya ini untuk aki yang 100 Ah, terus kalau dites di alat ini ya itu 94%. Nah, ini voltasenya 12,9. Ini siap untuk dipakai ini ya. Kalau untuk yang kecil kita coba di sini ya, di motor itu 91%. Oh, berubah ke 93. Voltasenya sama 12,9%. Lagi ini yang satunya lagi. Ini 90%. Bahkan naik, oh sama 93% ya. 12,9%. Ya, jadi segini ya. Nah, jadi itu perbedaan aki-aki yang berdasarkan tujuannya ya. Jadi ada VRLA itu atau aki kering. VRLA ini ada 2 jenis, yaitu satu untuk industri, satu untuk otomotif. Nah, bagaimana kalau untuk listrik cadangan atau misalkan ada teman-teman yang mau bikin PLTS gitu ya, kalau rekomendasi di forum-forum itu biasanya pakai aki yang ini, aki yang deep cycle, karena dia bisa dipakai sampai 80%. Dan aki yang motor ini tidak direkomendasikan karena dia cuman rata-rata 20% DOD nya, deep of charge nya. Jadi kalau untuk listrik cadangan atau PLTS itu kan dia pemakaiannya lama ya, dan digunakan energi yang diambil itu besar, makanya teman-teman di forum itu biasanya merekomendasikan aki-aki yang seperti ini. Ya, ini kalau baru nggak tahu ya, harganya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 juta. Kalau yang second seperti ini 1,2 sampai 1,5 lah, macam-macam itu harganya. Nah, itu jadi kalau teman-teman mau pakai untuk tujuannya untuk backup atau untuk PLTS ya pakai, kalau saya sih rekomendasi pakai ini supaya aki lebih awet dan energinya itu bisa dipakai besar ya, KWH nya itu dapat kita pakai besar. Nah, mungkin itu, kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di komen, nanti insya Allah kalau saya tahu ya saya jawab, kalau enggak ya kalau saya nggak tahu jawabannya ya kita cari tahu bareng-bareng. Mungkin itu teman-teman, nanti apalagi yang mau direview ya bisa teman-teman cantumkan aja di komentar. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat, terima kasih.